Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berdaulat atas segalanya, Tuhan dan Allah yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam segala kegiatan kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu. Karena itu kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami agar kami mengerti dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-2. Tertulis demikian. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pada dasarnya tidak ingin punya musuh. Kita ingin hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan penuh sukacita damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya, selalu saja ada orang yang memusuhi kita, walaupun kita tidak berbuat yang jahat kepada mereka. Di kantor, di lingkungan studi, dalam pergaulan, dan dimanapun juga, ada saja orang-orang yang memusuhi dan membenci kita, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Seringkali kita menjadi tidak enak, terganggu secara perasaan. Pikiran kita juga menjadi terkuras. Ada perasaan marah, sedih, atau kecewa karena sikap orang-orang yang demikian terhadap kita. Kadangkala kita mencapai suatu keadaan di mana kita bertanya-tanya, mengapa bisa seperti ini? Kenapa ada orang-orang yang membenci saya? Kenapa ada orang-orang yang memusuhi saya? Tahukah kita mengapa Tuhan izinkan hal seperti ini terjadi? Alasan mengapa Tuhan izinkan ada orang-orang yang memusuhi kita adalah untuk melatih kita supaya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh secara rohani. Kalau besi menajamkan besi, maka manusia menajamkan sesamanya. Kehadiran orang-orang yang memusuhi kita justru menajamkan kita. Dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-2 ini tertulis tentang beberapa bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di antara orang Israel. Mungkin terasa aneh, mengapa Tuhan memilih untuk membiarkan bangsa-bangsa tersebut tetap ada di tengah-tengah umat-Nya di tanah perjanjian dan mengganggu mereka. Tapi di balik itu semua ternyata Tuhan mengizinkan hal itu untuk melatih umat-Nya untuk berperang. Dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, tentu makna dari berperang bukanlah perang secara fisik. Kita tidak berperang dengan siapapun secara lahiriah. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa kerajaan kegelapan, yaitu setan-setan dan iblis. Itulah peperangan kita. Dan kita juga berperang dengan keinginan-keinginan hawa nafsu dosa dan keakuan serta kesombongan diri kita pribadi. Kadangkala kita dihadapkan pada situasi yang sulit sebagai bagian dari proses pembentukan karakter kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin memusuhi kita, membenci, memfitnah, berusaha menjatuhkan, dan kita menjadi tidak nyaman karena itu, bahkan mengeluh akan situasi tersebut. Tapi lewat kebenaran firman ini, kita menjadi sadar bahwa sebenarnya hal itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita,
dan memproses kita menjadi pribadi yang semakin baik dan sempurna setiap hari. Melalui pengalaman, kesulitan, dan permusuhan dari orang-orang di sekitar kita, kita menjadi belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Kita belajar untuk sabar, untuk mengasihi, mengampuni, untuk menerima, mendoakan orang-orang yang membenci kita, seperti yang diteladankan oleh Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang bertanya-tanya, mengapa banyak orang yang memusuhi saya? Padahal saya sudah berbuat yang baik, saya tidak merugikan, dan saya tidak menjatuhkan orang lain. Tapi mengapa saya dibenci? Mengapa saya dimusuhi? Ingatlah satu hal ini, saudara. Kalau itu terjadi, maka itu dimaksudkan Tuhan untuk membuat kita menjadi semakin kuat dan semakin sempurna untuk masuk dalam rencananya. Mari bersyukur untuk kehadiran orang-orang yang memusuhi kita, dan teruslah maju dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi semakin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami menyadari, kalau Tuhan izinkan ada orang-orang yang memusuhi kami, ada orang-orang yang membenci, bahkan memfitnah, mengatakan hal-hal yang buruk tentang kami, berusaha menjatuhkan kami, maka kami sadari bahwa itu bertujuan untuk membentuk kami, memproses diri kami menjadi semakin baik, menjadi semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang lebih lagi sempurna dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan semua pergumulan dan kerinduan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa kemurahan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.